Kayak Nabi Khidir itu nabi, tapi dia tidak dapat sertifikat, tidak dapat risalah. Nah, ada 4 tingkat: risalah, nubuwah, walayah, khilafah. Risalah itu adalah sertifikat atau mandat untuk menjadi pengurus bumi secara resmi dengan dengan kekuatan hukum dari Allah. Tapi kalau Nabi tidak punya kekuatan hukum, dia hanya punya kekuatan budaya dan informasi. Itu harus ngomong serius. Perkara ini nanti tidak dibicarakan ya tidak apa-apa. Tapi pokoknya saya wajib mengemukakan ini. Terus di bawah nubuwah ada walayah. Walayah itu dari kata wali, wali subjeknya, wilayahnya namanya walayah, diterjemahkan secara bodoh oleh bangsa Indonesia jadi wilayah. Yusra pokok. Sekarang saya bukakan sedikit yang Anda tiap hari lewat dan Anda tidak pernah berpikir. Jalan dari Tugu ke stasiun itu namanya Margo Utomo. Margo itu jalan, Utomo itu keutamaan. Jadi kalau Anda jalan dari Tugu ke selatan menuju keraton, itu pertama yang harus Anda lewati adalah jalan menuju keutamaan. Keutamaan ini beda sama kemuliaan, beda sama kebaikan, beda sama kebenaran. Dia punya posisi dan environment nilai sendiri-sendiri. Dari Tugu sampai ke Toko Terang Bulan itu jalan para wali. Jenenge Malioboro. Malio itu kalau dalam bahasa Jawa dadio wali. Oke? Lagi krungu kowe ya. Wali, nek walio, nek cara Jawa malio, misalnya nek saiki mangan mangano, ono sing nganggo mg, ono sing w dadi m, itu pattern of Javanese language. Jadi malio itu artinya dadio wali, boro ngumboro, dadi wali sing ngumboro. Jadilah pengelana, pencari kesejatian dirimu, yaitu rohnya Allah sendiri. Di dalam agama namanya tauhid. Jadi Malioboro itu nama yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Ya, ini serius. Merah percaya takono dhewe. Ya, rasa macam-macam, rasa ini menurut buku apa? Buku mbahmu. Rasa buku-buku gue percaya orang ngono wae. Saka Tugu Margo Utomo tekan rel, dari rel ke Terang Bulan kuwi Malioboro. Jadilah wali Allah yang mengembara. Dan ini sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada orang yang mengembara mencari nilai sejati, sudah tidak ada. Tapi setelah pokok dari Terang Bulan sampai kantor pos kuwi Margo Mulyo, jalan untuk mencari kemuliaan. Kemuliaan itu di atas keutamaan, di atas kebaikan, di atas kebenaran. Kalau dalam Al-Quran namanya karomah. Maka wali itu setelah kamu dadi Malioboro, dadi wali sing ngumboro ning Malioboro, njur kowe menempuh jalan mencapai kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bahasa Arab karomah, kalau subjek namanya karim. Makanya nanti saya ingin baca ya karim. Jadi kalau Anda tawaf ya besok-besok sing lunga kaji 12 tahun meneh lagi sih. Duitmu serake, engko bar iso dienggo memperkaya wong depak loh. Serake ya toh. Inden 12 tahun. Langsung duitnya ya kudu kok cicil ke kono supaya debat bisa anulah, bisa lebih anulah ya. Nanti kalau Anda tawaf itu orang aturan apa-apa, tapi kalau Anda percaya sama saya, baca satu saja. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Karena Anda nanti kalau haji, Anda tidak haji yang sukses, bukan haji yang berhasil, bukan haji yang macam-macam, tapi haji yang mabrur. Tidak ada pengusaha mabrur, tidak ada, wah Samad mabrur ya, orang Samad atau mabrur, ketua KPK orang mabrur, presiden orang mabrur, pengusaha orang mabrur, wong sholat orang mabrur. Yang mabrur hanya orang yang naik haji, karena di situ urusannya adalah puncak dari yang disukai Allah. Manusia yang menaikkan dirinya dengan martabat horizontal sehingga dia mencapai martabat, mencapai derajat vertikal, maka dia sampai ke langit yang disebut karomah. Di situ makanya disebutnya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim itu ya.
Jadi kalau punya anak, kasih nama Karim. Oke. Orang iso lunga kaji lah dia anak Karim, ya lumayan deh ya. Oke. Dari kantor pos sampai alun-alun, jadi sebelum masuk alun-alun itu namanya Panguraan. Ini baru denger ya. Orang mau wacana ini giliran mulai. Dia rasa percaya karo universitasmu kan ini sama dan itu sedikit banget. Oh, serapa aku tanya sidik-sidik ya saya. Panguraan itu artinya sudah dibuang semua yang enggak, yang kamu cari yang pasti akan menghancurkan kamu. Kamu tumpuk-tumpuk, kamu ewangi korupsi, kamu ewangi numpuk segala macam, segala sesuatu yang pasti tidak bisa kamu bawa. Bahkan menghancurkan kamu sebelum hari akhir dari hidup. Jadi mati-matian kalau kata anak saya, sabar, mati-matian manusia mencari segala sesuatu yang tidak bisa dibawa sampai mati, padahal satu-satunya kepastian dalam hidup hanya satu, yaitu mati. Nah, ini yang pikir ini ya ogah ya. Ogah lah, enggak usah mikir itulah, yang penting Anda kuliah baik-baik, ya toh? Lulus, kalau bisa sudah dapat jodoh sejak di kampus, terus sudah dapat kerjaan sebelum wisuda. Kan besok wisuda toh? Ya, besok wisuda. Jadi mudah-mudahan setelah wisuda Anda sudah dapat jodoh, besoknya wis udo tenang gitu ya. Iki rasa udo iki. Cen di kamar mandi sendiri. Oke, risalah, nubuah, walayah, khilafah. Ada sih sedikit saya iseng-iseng khawatir kayak ini Pak Busro ngomong hukum profetik itu atau hukum nubuah itu, karena istilah yang sebenarnya standar dan default bagi semua manusia yang khalifah fil ard itu kan idiomnya khilafah. Mergo khilafah wis dipek iki butare. Wis liyane ra kumana napa-apa. Akhire Pak Busro sing jen lan munggah nubuah. Anek kowe arep nubuah piye? Arep walayah piye? Arep bahas kowe ning Panguraan wae. Panguraan itu dari kantor pos ke alun-alun tadi itu. Nah, begitu sampai alun-alun ke keraton, di situ Anda sudah tidak di dunia, Anda sudah tidak berbobot jasad lagi, tidak berbobot dunia lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf, ini bukan diskriminasi ya, sebab ini soal teknis. Sebab kalau semua dikasih ini sampai belakang akan menimbulkan keruwetan. Ya, ruwet lah kalau semua dikasih begini ya. Saya kira Anda semua mendapat pahala karena yang di depan dapat, yang di belakang tidak. Itu di depan Allah Anda lebih mulia daripada yang dapat. Jadi Anda harus bersyukur dan berterima kasih kepada yang di depan yang dapat minuman. Kenapa? Karena dengan mereka mau dikasih minuman, itulah yang menyebabkan Anda mendapat kemuliaan. Iya tak? Kalau ini menolak, menjadi tidak istimewa Anda. Karena beliau tidak menolak, saya tidak menolak, maka Anda semua yang tidak dapat menjadi istimewa di mata Allah. Jadi berterima kasihlah kepada kami yang tidak menolak. Bingung gue negara kepada nolak biar gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Nanti baru kalau kita ngomong nubuah dari kata naba, berita, informasi, baru apa sih yang dibawa oleh Nabi itu? Informasi apa? Kok sampai ke negara? Nabi yang mana yang nyuruh kita bikin negara? Nanti kita cari. Terus sampai demokrasi, kan dari tauhid sampai demokrasi. Sekarang orang lebih percaya demokrasi daripada kepada tauhid. Orang lebih percaya kepada demokrasi daripada kepada Nabi. Ide hukum profetik itu tidak akan bisa masuk ke konstitusi, ke kalimat resmi negara. Betul enggak Pak? Tidak mungkin diresmikan oleh, kalau dulu kan MPR gitu ya, sekarang tidak mungkin itu masuk. Jadi ini hanya pada ranah wacana intelektual dan kebudayaan, gitu kan. Tapi tidak mungkin hukum profetik menjadi bagian dari pasal-pasal konstitusi. Oleh karena itu malam ini kita mesti tahu apa manfaatnya kita diskusi sekarang ini. Anda kok tidak ikut demo sekarang di Senayan? Kan gitu. Tidak ada masalah. Semua nanti kita hitung bersama-sama.
soal sekarang ribut di mana-mana segala macam itu, kita bisa ambil begini. Ambil dua cara berpikir yang dialektis, yang apa, yang ini apa jenisnya? Cekung cembung, apa jenisnya? Apa ya? Kalau Anda yang lihat gambar itu loh, kan kadang kelihatan cekung, kadang kelihatan cembung gitu ya. Dan itulah kehidupan. Disebut cembung sebenarnya dia cekung, disebut cekung sebenarnya dia cembung. Saya tanya, maksudnya gini, Anda ini bagian dari Indonesia ataukah Indonesia bagian dari Anda? Nah, ini kedua kesadaran harus kita pakai secara kontekstual dengan momentum yang berbeda-beda. Jadi kadang, kalau buku saya tahun 76 kan judulnya Indonesia Bagian dari Desa Saya, itu judul saya. Artinya saya secara administratif penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, dan bagian dari MOU dan kesepakatan konstitusional yang bernama NKRI. Tapi sebenarnya Indonesia secara substansi adalah bagian dari kesadaran saya. Karena tidak semua hal bisa diurusi oleh Indonesia. Anda kencing itu yang diurusi Indonesia kan infrastrukturnya, ya atau sapi tanknya kan itu kan. Itu pun negara nggak ngurusin. Kan gitu. Tapi jadwal Anda kencing kan bukan urusan negara. Kan begitu. Jadi begitu banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya tidak berkait sama negara, sehingga bolehlah negara kadang-kadang menjadi bagian dari diri kita. Pak Busro ini biar dia orang Indonesia atau tidak, dia pasti sholat rajin. Biar dia orang Indonesia atau orang manapun, istrinya pasti ya cuman itu. Orang rasa boleh liane. Terus kuakui, senang, zaman SMA ini janjane yo kuwi menghayalane. Ming kondone mengaku aku seneng karo kaya ya jenenge Nun. Ning kedisian karo kepala stasiun Jogja waktu kuwi. Saya memang itu tidak apa-apa, tapi kan Pak Busro tidak tergantung Indonesia, sholatnya, mandinya, segala sesuatunya begitu banyak yang dia tergantung Indonesia. Indonesia bagian dari beliau, karena Indonesia bisa ditolong oleh Pak Busro, sementara Pak Busro tidak bisa ditolong oleh Indonesia. Pak Busro merupakan aset yang baik bagi Indonesia, dan Indonesia selama ini malah merepotkan Pak Busro, betul enggak? Betul enggak? Nah gitu, makanya harus ada dua kesadaran sekaligus, cembung jukung tadi. Jangan marah kalau saya buka-buka rahasia sedikit-sedikit ya, nanti tolong dibantah dengan kebohongan-kebohongan, tidak masalah saya. Terus dikarang-karang lah, zaman SMA kono kayak kan yo ketok sing jane zaman semono sing ganteng coba yo ketok. Saya kan ketua, dia sekretaris umum saya. Tapi kemudian saya tidak enak lah, wongin dia dulu IPM, parpolnya, si Jafnan parpolnya PII, saya independen. Jebul sing menang independen. Wah, ini yang ratego karo parpol akhirnya tak keke. Akhirnya Pak Busro jadi ketua. Saya Tupuri Handayani kan gitu, karena saya di Jalan Taman Desa diajar di Wantoro. Pertama memang orang yang bagus itu ingat Sosung Tulodo. Setelah itu dia dewasa sedikit, ing Madio Manungkaso, tapi kalau orang sudah panembahan itu Tutwuri Handayani, kan gitu. Jadi sing sampai akhir SMA tetap dari ketua, aku janjane wong sing bagusi wah, iya kan? Aku ora gitu, beneknya salaya. Salaya aku jenderal dibela ya, aku di Belgondo karo Pak Guru ya dibelani to. Aku kan dihukum, dipotong ra aku kontrol Mas, potong, dihukum macam-macam kayak kira belani blas. Selama lagi balas dendam lah sampai tua. Oke, bismillah. Dari situ nanti kita ngomong hukum profetik itu harus kita temukan, jangan sampai ini jadi khayalan kok. Enggak, bukan khayalan. Tidak khayalan. Tidak disuruh, tidak dihitung oleh Allah berapa banyak jumlah amalmu, yang dihitung adalah kesungguhan niat kamu. Kalau hitungan orang masuk surga adalah banyaknya amal, berarti hanya orang kaya yang paling sering masuk surga. Enggak, kesungguhan hatinya. Oke. Ada masalah dengan kawan? Enggak ada. Ada masalah itu enggak masalah. Kita adalah bangsa yang sangat penuh masalah.
tapi terhadap masalah-masalah itu kita tidak masalah. Kan gitu kan, Indonesia itu apa yang gitu. Ya utang oke nih, ya ben apa-apa dah arep ngopo kowe. Kowe rasa takon-takon arep nyauri apa piye? Malah takon nek lagi utang malah ngono kuwi Caca. Kamu itu lagi utang itu mbok nambahi. Ngono kan malah terus. Wong Indonesia iki turunan campur adem campur demit ya. Kali karuan Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin satu nomor dengan teman Kiai Kanjeng karena ini nubuah. Dan kita kenal jurusannya, kalau Nabi itu berarti Rasulullah. Nanti saya kalau boleh ada kesempatan, saya bersyukur Anda semua adalah umat Muhammad. Karena kalau ngomong Nabi tok, nubuah tok, itu kan koden. Tapi kalau Nabinya itu Muhammad, kan semua Nabi. Buddha ya Nabi, Konghucu Nabi, ya toh, Lao Tse ya Nabi, kualitatif ya. Sangat mungkin mereka semua Nabi. Maka yang saya ambil di sini, selain nubuahnya atau profetiknya, Muhammad itu sendiri. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Sebagaimana Anda haji itu mabrur, karena al-birru itu berlaku hanya untuk haji, tidak untuk yang sholat dan syariat yang lain. Karena dia sangat khusus kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, di samping nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad, kita ambil Muhammadnya itu sendiri. Dengan asal-usul Nur Muhammad, karena Allah menciptakan cahaya yang kemudian beliau sebut Nur Muhammad. Itulah maka Allah merasakan getaran, dia berjarak dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa bahagia dan dia ciptakan seluruh jagat raya dengan isinya. Dan Anda semua adalah bagian dari pangeran agung, pangerannya Allah sendiri yang namanya Muhammad, yang kalau Anda ikut dia, Anda mendapat privilege, Anda mendapatkan kolusi langsung dengan Allah sehingga Anda boleh jadi tidak terkena administrasinya Jibril, Mikael sampai Mikael. Oh no. Percaya aja. Sebab nanti kalau Anda percaya, terus Anda tidak percaya, nanti ini kalau percaya, diadili wes saiki kan, gitu kan. Mau percaya wes saiki. Ini serius teman-teman sekalian, ini serius. Kalau nanti ada waktu saya akan ngomong mengenai kenapa saya itu bersyukur jadi umat Muhammad. Bukan sekedar dia seorang nabi, tapi dia asal usul segala sesuatu setelah Allah. Itu ya. Jadi kalau Anda mendapat apa-apa, kesulitan apa-apa, itu ada shortcut asalkan Anda dengan Rasulullah SAW. Terserah mau pakai Sayyidina atau tidak. Itu urusan teknis antara NU Muhammadiyah. Serang dengar, warap-warap. Monggo lah, itu tidak ada masalah. Pakai Sayyidina asal niatnya bener ya tidak apa-apa, tidak pakai Sayyidina asal momentumnya tepat ya tidak apa-apa, kan gitu. Saya manggil Pak Busro ketika di depan orang banyak, saya manggil Pak Busro ketika saya berdua piye Bus, jangan diemun, kan tidak apa-apa. Itu semua tidak apa-apa kok. Pakai ya monggo, tidak ya monggo. Terletak hukumnya terletak tidak di sayyidinanya, tapi terletak pada niatnya. Kayak ngobong menyan itu, menyannya jangan disalahkan, menyan kok salah. Ngobong menyan ya tidak apa-apa, tergantung niatmu. Sing ora entuk iki ngobong iki gedung-gedung iki. Ngobong menyan ya tergantung niatmu apa. Karena bau itu termasuk salah satu jenis password dalam kehidupan. Bau tertentu memasukkan Anda ke wilayah roh tertentu. Bau tertentu nek ora percaya, Anda masuk ke suatu ruangan sing isine taek lentung tok, wis kira-kira mau bundi kowe. Wah, masuk alam ora karo-karuan. Itu password tertentu gitu ya teman sekalian ya, password tertentu. Jadi tidak apa-apa. Apa namanya? Syirik apa tidak, bid'ah atau tidak, letaknya pada konsepnya manusia, pada niatnya manusia, tidak terletak pada bendanya. Hari ini banyak teman-teman mengeluh ternyata sepatu, produk sepatu, kain, yang kita pakai itu mengandung zat babi. Terus semua pada ketakutan. Aku apa-apa, ya apa-apa, tinggal wae lah. Aku mangan sepatu kok. Anak sepatu ini kok dilatih lah, aku sing rento. Anak ini kok gue ya apa-apa tuh ya. Ora apa-apa. Kowe sepatuan kok seret kok kayak tai set-seting ya ora apa-apa. Sing ora entuk tinggal sholat kan gitu. Babi itu enggak bolehnya dimakan. Kalau cuma nempel ya enggak apa-apa. Babi itu milik Allah, kamu jangan benci sama babi. Nanti babinya ke saya. Sambat, ini rumah saya ini podo-podo makhluk Gusti Allah, benci aku ini maksudnya, babi ini sambat gue yang oke, kamu revolusi babi. Nah, orang itu
salahnya asal Allah bilang jangan disebut jelek? Ya enggak dong. Siapa bilang buah kuldi jelek? Itu cuman belajar free will, belajar untuk punya kehendak, belajar patrap bahasa Jawanya gitu ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Satu nomor Sidina Nabi bareng-bareng bagi yang bisa. Bagus lagu gile. Ini kalau ini masuk surga semua, cuman ya lewat neraka. Bahkan kalau Anda masuk neraka ini boleh tak ceritain ya, supaya Anda itu hatinya gede gitu loh ya dalam hidup ini. Allah itu tiba-tiba manggil dua orang penghuni neraka. Ini leh. Wah kaget, sudah disiksa neraka tiba-tiba dipanggil Allah. Terus Allah interview. Gue ngapa kok membunuh neraka? Ngapain kamu masuk neraka? Saya itu tidak punya kebaikan sama sekali selama di dunia katanya. Oh ngono, sing kene wah, pulang aku memolimo, itu gitu. Oh, nunggu. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan ya pura-pura, masa Allah nggak tahu. Cuman dia kan bikin adegan, bikin kemesraan, terus dia panggil dua orang itu. Terus kata Allah, oh gitu ya sudah sekarang balik. Gitu. Interviewnya singkat terus disuruh sudah sana balik. Nah kata balik ini kan interpretatif, multi interpretatif. Jadi yang satu itu begitu dibilang, karena balik, sana balik, langsung lari cepat sekali. Yang satu kelelak toleh gitu. Akhirnya dipanggil lagi sini, dipanggil sama Allah. Kenapa kamu cepat-cepat? Ya Allah, saya tuh selama hidup di dunia belum pernah mentaati Allah. Ini saya diperintah sekali, seneng saya. Taati, langsung melayu banter kayak. Lumayan saya pernah punya pengalaman mentaati Allah. Terus kata Allah, oh ya sudah saya masuk surga. Itu terus sing kelelet gue mau ngopo nolak kelelet. Saya tuh menafsirkan ini maksudnya balik itu ke neraka ke surga. Kalau saya sih husnudzon saya maksudnya disuruh balik ke surga. Oh jadi kamu husnudzon sama saya? Iya saya. Udah karena kamu bersangka baik sama saya masuk surga. Gitu. Menurut ceritanya, karena cerita menurut. Jadi Anda sekarang saya sarankan masuklah neraka semua. Doamu cukup satu, ya Allah, kalau nanti aku sudah masuk neraka tolong panggil aku, tolong interview aku, gitu ya. Istilah saya nyolong sing muka, grup sing muka, mau limo nang pasar kembang tak karepmu, sing penting dungomu ping ya Allah, masukkan aku neraka, kemudian panggillah aku ketika aku di neraka, kemudian aku akan lari cepat, temanku akan relat-relat, tapi kedua kami akan engkau masukkan ke dalam surga, gitu ya. Kalau ini ngomong hukum ya tidak jalan. Ini kemesraan, hukum itu rendah. Di atas hukum ada akhlak, ada moral. Di atas moral ada takwa tadi itu. Dan gitu. Maka profetik itu ide moral, bukan ide hukum. Kan gitu. Nah, kira-kira jelas ya. Oke, Sidina Nabi deh. Oke. Ini karena seneng Rasulullah itu semua dosanya dihapus oleh Allah. Kalau belum nikah maka dia akan dapat suami yang kaya raya orang tuanya dan sudah tua. Sehingga begitu kawin dalam beberapa bulan kedua mertuanya meninggal semua. Dia dapat warisan banyak. Kalau sudah terlanjur ya sudah apa anaknya. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ورأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم وقال النبي صلوا على النبي وقال النبي وراءه يا كريم
وقال يا كريم وقال النبي وقال حبيبنا محمد وراءه وقال يا berlian hidupku ya Muhammad, jalan lintasku kepada rahmat dan ampunannya ya Muhammad. Aqulu kama taqulu indaka yatubu ala al-Ka'bah
Sayyidina Muhammad. Pelan-pelan ini saya sedang melakukan advertisement, iklan, karena Anda diserbu oleh iklan-iklan Dajjal. Apa yang Anda sangka surga sehingga Anda kejar-kejar, pada dasarnya itu adalah surganya Dajjal. Surga di dalam konsepnya Dajjal, yang dimulai dari Israel dengan tangan panjang Amerika, Bank Dunia, dan seterusnya. Sehingga Anda disuruh berlaku tidak sebagai diri Anda. Anda disuruh berlaku sebagaimana konsep Dajjal itu. Dajjal itu dukewang koyong monster kayak orang. Dajjal itu satu tipologi, satu organisme tertentu yang kemudian diberlakukan di dalam sistem-sistem yang mengikat semua manusia, dimulai dari ketika muncul bank. Bank itu dari kata bangku. Iya lagi gurumu gitu. Jadi dulu itu kan orang tuker barang, gitu, tuker barang. Kalaupun nukernya kan lama-lama tidak antar barang tapi dengan emas, dinar dan seterusnya. Terus kemudian karena mekanisme tukar menukarnya membesar, maka muncullah orang-orang yang kemudian bersedia menyimpankan barang tukeran itu yang berupa emas dan dinar itu di dalam satu lembaga. Nah, yang bikin tempat penyimpanan ini orang-orang Yahudi. Nah, orang yang akan menyimpan itu biasanya antri duduk di bangku. Kelak jadinya tempat itu disebut bank karena orang lho kuwi bank kuwi saka bangku. Kuwi aja rumah kamu Jawa ki. Jawa luwih tuwa le. Yo sami, sama-sama. Bukan banget. Bukan banget. Banyak sekali bahasa Inggris yang berasal dari bahasa kita, dan itu kunci-kunci semua itu. Nah, sekarang bukan forumnya untuk saya umumkan itu. Tapi pokoknya dimulai dari situ. Nah, Anda sekarang kuliah, Anda sekarang bingung sama hukum di Indonesia dan seterusnya. Menurut saya, di samping mengurusi secara pragmatis antara lain dengan mencoba menerapkan hukum profetik tadi, ada juga dong prosentase atau tim-tim kecil di antara Anda para pelaku hukum yang juga melakukan riset-riset untuk mengetahui asal-usulnya. Kok sekarang aturannya ini kok begini? Hukum itu bukan hanya soal pasal-pasal yang jumlahnya cuma beberapa ribu itu. Hukum itu apa saja yang mengatur Anda toh? Dan sekarang Anda kan diatur tidak oleh kemauan Anda diatur wong rambut sing apik ngene wis sing ngatur duduk kowe. Dan begitu banyak Anda itu diatur oleh begitu banyak kekuasaan dari luar. Yang saya bilang sejak mata uang itu, makanya Pak Busro saya kira setuju bahwa yang membuat dunia ini rusak ketika ketak di antri mau njur kowe untuk ketak iya apa ya, semacam gire. Nah, gire ini kemudian dibagi, setiap orang yang punya gire ini kan terus punya kebanggaan, saya punya simpenan sekian gitu. Nah, gire ini lama-lama menjadi mata uang gitu loh, Rek. Nah, sebenarnya sekarang kan dia disuruh menganggap bahwa itu mengkertas abang ono gambare Pak Harto karo Pak Dirman njur regane semen iki lak dihapus ya tak kowe jan. Aku kesepakatan bukan benar-benar berharga. Sejak mitologi uang itu, maka Anda sekarang terikat oleh aturan mereka. Jadi kalau mau ngomong Indonesia bukan soal Senayan berhasil atau tidak. Nah, soal BBM naik segala macam itu oke, itu sangat penting. Tapi itu kan efek kesekian dari kesalahan yang lebih mendasar yang sudah kita lakukan sejak dulu. Jadi kalau saya melihat demo anti kenaikan BBM sekarang itu ibarat sepak bola itu scrimmage di depan gawang, gitu kan? Kira-kira gol ora kan? Yang mau ngegulin ini lupa bahwa tidak ada gawangnya. Ini ngono tembok, gedek ngono gedek. Berarti mengisi rai gedek kabeh. Tendang koyo ora mlebu-mlebu. Iki ngono rai gedek kudu gawang kok. Kan gitu. Nah, yang saya pikirkan, yang Anda pikirkan di diskusi ini kan bukan kita sekarang ngumpul segini terus kita rame-rame ke DPRD atau ke gubernur toh. Enggak. Yang kita pikirkan, loh lapangannya kok begini? Loh gawangnya kok begitu? Loh PSSI-nya bagaimana?
Kan begitu, yang kita pikirkan sekarang PSSI-nya bagaimana, kok pertandingannya seperti ini, loh kok turnamennya sekarang kemarin yang diakui ISL kemudian ISL PSLI, ISL kemudian ganti orangnya Arifin Panigoro terus yang diakui IPL, habis itu ganti Lanyala lagi yang diakui ganti lagi, sembayang sing bener sing ngendi. Nah, jadi Anda jangan terpaku pada output kecil tanpa mengetahui inputnya dulu apa. Saya kira dalam konteks mencari landasan wacana kesalahan-kesalahan kita di dalam bernegara ini sejak awal, itulah yang akan menjadi pembicaraan kita pada malam ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon 3 tokoh kita ini untuk menentukan seberapa jauh bola ini kita tendang. Kan gitu kan, dengan waktu kita yang sangat terbatas, mudah-mudahan kunci-kuncinya kita pegang. Saya mohon dengan sangat Bapak Profesor Dereng, Mas Busro, terus Profesor dulu, dengan provokator Dr. Romo Kodas. Ke depan tepuk tangan untuk Mas Busro. Kemudian Bapak Dr. Haji Rusli Muhammad, Bapak Dekan saya mohon maju, kemudian Bapak Nandang seterusnya juga saya mohon mau bersama-sama di sebelah kanan kiri saya. Terus nanti di sela-sela itu kita akan mondar-mandir dari intelektualitas ke budaya, ke keenakan hati, ke spiritualitas, jadi supaya kita tetap utuh itu ya ono. Dan ini sekarang saya ingin Anda semua tepuk tangan, nyun saya Pak Cak Dikin sampai ngatek. Ini kita punya tamu dari Banyuwangi, Cak Dikin, yang nanti akan mempersembahkan beberapa nomor campur sari. Iki Rano Mantos, ono Dikin, beres lah iki. Sehari ini dicampur-campur, ini makanya ya, sudah rendeng ya sama teman Kiai Kanjeng ya. Jangan khawatir, teman Kiai Kanjeng ini juga penggemar campur sari. Nek Pak Busro iki aku ora cerdas selera musiknya dia, ketoke ya urung tahu. Dia ora mudeng mungkin bedane jazz karo kuwi ora mudeng. Mudenge ning pasal wae ngono kae. Seneng hidupnya sangat kering lah dia ini kan. Oke, teman sekalian, semua tepuk tangan untuk beliau bertiga. Tepuk tangan semua, bismillah. Kita siapkan pikiran kita. Pikirannya jernih, memiliki kecerdasan, hatinya tidak ada suudzon apa-apa. Hatinya tulus. Dan semuanya secara keseluruhan merupakan entitas doa kita bersama, bahwa dari energi Anda ini memancar cahaya ke langit, dan Allah, para malaikat akan memancarkannya kembali ke seluruh Indonesia. Ini bukan khayalan, ini beneran begini. Karena Fakultas Hukum UI itu adalah satu-satunya fakultas hukum di seluruh Indonesia yang paling banyak alumnusnya menjadi tokoh-tokoh nasional. Jadi saya bergaul sama Fakultas Hukum itu sulit banget ya Pak ya, ke zaman semono lah. Ke zaman bapakmu urung ketemu mbokmu ning terminal wae. Aku wis ning kene. Itu sulit banget lah ke zaman akhir 70-an ya Pak ya. Oke, bismillah. Pak Busro dulu, karena beliau yang bikin nodo-nodo mengenai hukum profetik. Saya persilakan dengan segala kerendahan hati, kegembiraan dan rasa syukur. Tepuk tangan Pak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah karena terlalu banyak kenikmatan yang telah dianugerahkannya dan terlalu sedikit kita mensyukurinya. Yang kedua, selaku keluarga besar Fakultas Hukum UI, menyampaikan terima kasih kepada rombongan Kiai Kanjeng ya, yang selama ini setia sekali dengan pencerahan bangsa, umat, negara, dan termasuk kampus kita ini. Dan saya mengikuti pentas Kiai Kanjeng ini sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah memiliki reputasi yang bagus, bahkan internasional juga. Sudah sering tampil di Inggris, di Mesir, di Amerika, ya, internasional. Kualitasnya persis martabak internasional.
di alun-alun ini. Yang dulu waktu SMA Muhammadiyah 1, saya satu kelas dengan dia. Dia jurusan IPA, saya IPS. Mengapa IPA? Karena memang saya beri nasihat, wes nun kowe mlebu IPA wae. Nah, terus dia juga menasihati saya masuk IPS. Dulu di MUHI itu yang favorit IPS-nya. Kalau tidak percaya, tanya kepala sekolahnya, Pak Sugiarso, di kuburan. Ini bicara tentang fakta. Nah, yang tidak fakta saya tidak akan berbicara, apalagi membalas fitnah-fitnah. Didikan Fakultas Hukum UI kan nggak pernah kan supaya menfitnah gitu. Tapi kami karena kita undang beliau, ya harus dihormati. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Walaupun tamunya besmek kono. Tadi berkali-kali Cak Nun menyebut Muhammad. Tentu yang dimaksud Muhammad bin Abdullah, Rasul penutup. Sehingga banyak orang yang namanya pakai Muhammad. Dan saya termasuk yang sering menggunakan nama saya lengkap Muhammad Busyro. Muqaddas itu nama ayah saya. Kalau dulu ayah saya namanya Najib, ya saya namakan Muhammad Busyro Najib. Tapi ini Muqaddas. Nah, sampai sekarang saya terus kalau urusan surat menyurat bikin kartu nama ya Muhammad Busyro Muqaddas. Karena saya bangga. Bedakan dengan atau Al-Amir dari Kiai Kanjeng ini. Dia hebat dalam banyak hal dan saya kagumi, dan saya yakin ini termasuk nanti yang akan dapat prioritas masuk surga sendiri. Tetapi coba saudara amati, semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Saya juga gitu. Nah, kekurangan dia itu nervous. Muhammadnya disingkat dengan MH, sehingga terkenalnya MH Ainun Najib. Kalau saya tidak MH Busyro Muqaddas, Muhammad Busyro. Inilah kelebihan saya yang saya sadari. Waktu di SMA sering debat dengan saya, dan kalau dia mengakui kesalahannya itu terus ambil makan karo yang ini. Sambil menyiapkan replik duplik atau playback. Itu muqaddimah. Sekarang bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah dan perumusan masalah. Itu kerangka berpikir akademis metodologis sesuai dengan kaidah-kaidah mata kuliah metode penelitian hukum yang diajarkan oleh Pak Rusli Muhammad. Walaupun dulu waktu kuliah mata kuliah MPH Pak Rusli itu sudah dapat C seingat saya. Mumpung ketemu ya garap dosen desan apa garap dekan ya rawopo. Ya saya garap gak apa-apa. Udah lumrah di Fakultas Hukum itu garap-garapan. Nah, latar belakang masalah. Tema itu yang diangkat oleh Takmir Al-Azhar menghadapkan kultur atau culture atau budaya kenabian dalam masa kontemporer. Ini menghadapkan Ratun
dengan madu. Yang racun yang kontemporer, yang madu yang kematian. Yang kontemporer itu ialah situasi kekinian. Situasi kekinian nanti kalau dijabarkan secara komprehensif bisa sampai jam 8 pagi besok. Tapi secara singkat situasi kekinian itu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Nah, urut dosen. Nah, pertama, latar belakang masalah yaitu bahwa situasi kekinian kita itu tengah terjadi proses dehumanisasi. Satu proses di mana manusia itu dipersepsi, disikapi tidak sebagai manusia sebagaimana fitrahnya. Fitrah manusia itu ada dimensi spiritual, batiniah yang bersumber pada qalbun, hati. Yang kedua, aspek lahiriah, zahir, fisik. Ya. Ada yang mengatakan rohani dan jasmani. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu ada dimensi rasa, karsa, dan cipta, dan lain-lain. Saya kalau memberikan kuliah itu kalau sudah bilang dan lain-lain itu minimal 2 baru dan lain-lain. Kalau baru menyebut 1 terus dan lain-lain itu mesti dosanya kurang wacan. Nah, dehumanisasi yang ada sekarang ini itu dalam bentuk manusia di Indonesia itu dijadikan seperti disikapi persis sebagai mesin untuk sebuah alat produksi, dan produksi itu ialah pembangunan. Nah, pembangunan ini seharusnya pembangunan manusia yang utuh, yang fitrah tadi. Tapi kenyataannya pembangunan ini pembangunan yang tidak utuh. Manusia yang fitrah itu dieksploitasi, disimpang-simpangkan menjadi manusia yang tidak fitrah, yaitu manusia yang hanya diambil aspek lahiriahnya saja. Yang manusia diajari untuk suka yang serba duniawi, bendawi, melupakan aspek rohani. Maka beda orang yang fitri dengan orang yang tidak fitri, beda mesti. Kiai Kanjeng ini fitri, Pak. Dan itu kekuatan yang bagus. Kita yang hadir di sini ini realisasi dari kefitrian kita. Kalau tidak fitri kita nggak jadi di situ. Nah, lalu pembangunan yang hanya didasarkan kepada aspek duniawi tadi menjadikan manusia sebagai alat, dan sebagai alat maka manusia itu diperalat. Lalu bagaimana cara memperalat? Banyak sekali. Singkat kata, manusia ini diposisikan sebagai alat atau tools untuk melakukan satu proses-proses bangunan yang pembangunan itu sendiri bukan untuk kebutuhan manusia secara fitrah tadi. Maka pembangunan yang ada sekarang ini, ada sebuah penelitian, Indonesia itu pernah diteliti. Kelompok terpelajar mahasiswa dosen itu untuk Asia Tenggara, itu penelitian yang dihasilkannya itu paling rendah. Saya angkanya lupa, tadi mau kesini nggak saya bawa. Tapi penelitian ilmiah itu yang dilakukan oleh kampus-kampus itu paling rendah. Yang di bawah Brunei, di bawah Filipina, di bawah Singapura, di bawah Korea. Tapi ada penelitian bahwa di Indonesia ini negara nomor 1 di dalam membangun pusat-pusat perbelanjaan yang sering disebut dengan mall. Itu nomor 1 seluruh dunia, dan pusatnya di Jakarta. Nah, jadi antara riset dengan mall itu kan simbol kemodernan, tapi itu sesungguhnya simbol kapitalisme, dan kapitalisme itu tidak manusiawi.
Mana ada kapitalisme yang manusiawi? Gak ada. Kejem kapitalisme itu. Nah itu Indonesia. Jadi pembangunan ini lebih banyak fisik. Nah, apakah yang bisa diberi istilah yang tepat untuk menjelaskan ini? Istilah yang tepat ialah hedonisme. Hedonisme itu satu ajaran di mana manusia itu diajari agar bisa mengejar kenikmatan-kenikmatan yang bersifat bendawi, duniawi. Itu hedonisme. Orangnya namanya hedonis. Contoh konkretnya siapa? Contoh konkretnya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tempo hari barusan saja mau membangun gedung Banggar dan kursinya satu kursi berapa miliar waktu itu yang dari Inggris atau Jerman itu. Berapa? 24 anggaran totalnya, satu kursi waktu itu. Kemudian diprotes nggak jadi. Itu menggambarkan DPR ini memiliki budaya hedonisme. Tidak hanya soal Banggar, soal yang lain-lain. Soal gedung Banggar tadi, soal Banggar, badan anggaran ini. Yang kemudian menghasilkan beberapa anggota DPR yang menyalahgunakan urusan Banggar itu untuk kepentingan-kepentingan diri, kelompoknya, dan parpolnya. Sehingga ada nama Wahoda Nur Hayati yang sebentar lagi akan disidangkan. Sehingga ada nama Dadong yang terkait dengan Kementerian Kemenaker yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, yang putusan hakimnya dibanding oleh KPK karena dinilai ada sebagian yang tidak memiliki wajah moral, di mana wajah moral itu wajah Nabi. Nah, ini DPR. DPR juga di sana ada bisnis pasal. Di DPR juga ada bisnis kalau orang mau seleksi calon KPK pakai duit. Itu pengakuan Pak Mahfud ketika masih jadi anggota DPR. Ada calon pimpinan KPK memberi amplop sama Pak Mahfud, ditanya, ini apa ini? Enggak dibuka Pak Mahfud karena sudah mencurigakan. Pak Mahfud enggak buka. Itulah UII. Nah, setelah dijelaskan ini isinya uang 5 miliar. Dari siapa? Dari calon KPK namanya X. X itu saya jamin bukan yang sedang bicara ini. Wah, sedangkan 5 miliar, 500 saja saya pinjam Sanon. Lalu ketika kami di Komisi Yudisial menyeleksi calon hakim agung, kemudian calon hakim agung itu kami luluskan karena memang bagus, dibawa ke Komisi 3 tidak lulus. Setelah ketemu di Palembang, saya tanya, loh Pak, kalau boleh saya bertanya, mengapa Bapak tidak lulus? Padahal dari kami lulus. Pak Busro, kalau Bapak nggak tanya itu, saya nggak akan cerita. Nah sekarang ceritanya Pak. Dia minta duit 2M. Pak, boleh tanya nggak siapa yang meminta? Jangan Pak, panjang nanti. Jadi teman-teman di DPR itu sebagian itu hedonis, pemberhala hedonis, Tuhannya T kecil itu hedonisme. Nah, hedonisme itu penyembah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi gitu. Itu yang memimpin negara kita tuh sebagian besar kayak gitu. Apa hubungannya dengan BBM mau naik ini? Tapi yang jelas, kalau di Jakarta sering kami melihat pom bensin itu namanya Petronas, namanya Shell, dan sejenisnya. Ini yang dijual Pertamax yang 1 liter 9.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah dengan akan dinaikkannya BBM dengan alasan untuk premium itu tidak akan ada subsidi lagi itu, ini tahapan akhir atau tahapan awal atau antara yang nanti akan menuju bahwa pada tahun tertentu pom bensin yang menjual premium itu akan tutup dan nanti semua akan diganti dengan Pertamax dan yang masuk adalah asing. Apakah seperti itu? Karena saya bukan ekonom, saya nggak tahu. Cuman kemarin waktu diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Revisron Baswir, ekonom yang kerakyatan,
itu menyatakan seperti itu. Jadi nanti 2019 kalau nggak berubah, itu semua pom bensin itu akan diserbu oleh Shell dan sejenisnya. Nah kalau modal asing masuk seperti ini, apakah itu tidak pakai duit kepada pejabat-pejabat di pusat? Mesti pakai. Nah kalau pakai apa namanya? Ruswah, namanya berai-berai, namanya suap, namanya sogok. Dan orang yang akrab dengan sogok menegok ini adalah para hedonis itu. Apakah SBY itu hedonis? Saya cuma tanya ini. Saya cuma tanya, jadi nggak bisa ditangkap saya. Tangkap wong. Nah, jadi ini latar belakang masalah yang saya berikan contoh-contoh. Nah, ketika bangsa ini sedang mengalami dehumanisasi, banyak orang meninggalkan amanat-amanat itu. Lalu hukum itu dijadikan alat untuk mempermudah fasilitas-fasilitas asing bisa menyerbu serba gampang dan cepat instan di Indonesia. Sekarang mau berambang itu berambang Thailand, kentang Thailand. Yang Indonesia asli sampai sekarang setahu saya belum ada yang impor dari luar negeri. Terasi. Setahu saya. Nah, mengapa ini banjir seperti itu? Politiknya sudah politik yang tidak pro rakyat. Dan politik tidak pro rakyat ini politik yang tidak pro kepada orang miskin, orang lemah. Padahal Nabi Muhammad kita itu sangat pro rakyat. Nah, gambaran-gambaran seperti ini menunjukkan bahwa sampel saja, contoh saja, bahwa kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan dalam bentuk politik, ya, pembuatan undang-undang, legislasi dan yang lain-lain itu sebagian besar memang menunjukkan bahwa manusia termasuk kita ini diposisikan sebagai benda, alat produksi. Tapi kita sabar, orang Indonesia itu sabar sekali. Pemilu nyoblos ya toh, dulu pemilu pertama nyoblos, yang dicoblos seperti itu coblos lagi. Nanti pemilu 2015 ya Anda sebagian besar nyoblos lagi. Orang sekarang protes SBY, tapi yang protes dulu juga nyoblos. Dan nanti akan ditanya oleh malaikat itu. Saya bebas kalau saya golput. Enggak nyoblos saya, partai enggak saya nyoblos. Saya nyoblos, saya pengurus RT RW aja. Nah, jadi saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, latar belakang seperti itu bisa diteruskan sendiri. Lalu timbul pertanyaan, lalu rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya ya, lalu hukum yang di Indonesia itu mau dibuat seperti apa? Jawabannya, yaitu ada alternatif. Alternatifnya hukum dalam kerangka pandang atau perspektif profetik kenabian. Nah, nabi kita itu secara singkat, dia begitu Muhammad diangkat sebagai nabi, statement pertama kali kan apa? Akhlak kan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bacanya yang benar, innama bu'itsu. Kalau lidah Jawa, innama bungistu. Siratal ladzina ngamtang alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya ngamin. Tapi nggak pakai rais, mak ngamin. Nah, jadi dari sudut itu saya ingin memberikan pertanyaan, rumusan masalahnya. Lalu hukum harus seperti apa? Ya seperti yang dibawakan oleh Muhammad. Hukum yang memiliki kualitas moral, akhlak, dan kemudian dijadikan sumber untuk membuat hukum. Sehingga hukum itu refleksi dari akhlak. Akhlak itu isinya nilai-nilai keutamaan, kemuliaan, karimah tadi. Makanya fakultas hukum ada dosen namanya Ibu Karimah. Karimah aja, Karimatul Ummah, SHM Hum. Tidak lama lagi tambah LM, almarhum. Saya dulu juga dipanggil almarhum gitu, wah, karena M-Humnya terlalu lama kan saya, wah, jadi saya terus, wah, saya harus segera kuliah S3.
Jadi dokter saya itu dokter gergeten saja sebetulnya, karena dipanggil almarhum terus mau nyebut embum dan keliru almarhum. Nah, jadi kembali tadi, pengertian hukum profetik itu hukum yang isinya itu adalah kualitas nilai-nilai akhlak. Latar belakangnya tadi sudah saya kemukakan. Apakah bisa? Bisa aja. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah ada kamus apa? Pesimis. Sehari-hari kami di kantor itu menghadapi laporan-laporan masyarakat, data-data yang menunjukkan isi perut negara, pemerintah, DPR itu kami tahu. Sesungguhnya kami sekarang ini dalam posisi sedih gitu. Tapi karena tadi sudah dihibur oleh Cak Nur, wah bergembira lagi saya. Tadi saya mau kesini itu mau apa saya? Karena memang data yang masuk itu ya Allah, begitu nekat, brutal, orang merampok, merampas, membunuh rakyatnya sendiri dan mengagung-agungkan bangsa asing, memberikan fasilitas pada bangsa asing, sementara rakyat tidak. Salah satu contoh data misalnya ada Perpres nomor 7 tahun 2007. Nanti di-download. Mudah-mudahan nggak salah. Nomor 7 tahun 2007. Itu tentang peraturan presiden tentang pengaturan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang bisa dikelola oleh asing. Nah, nomor 1 sampai kurang lebih 100. Nomor 1 itu yang diatur sumber apa? Tambang emas, tambang batu bara, mineral dan lain-lain, nikel dan seterusnya. Modal asing yang bisa masuk itu 95%. Nah, yang paling agak bawah itu yang diatur oleh Perpres itu pijet. Perpres ngurusi pijet. Nah, modal asing yang bisa masuk itu diatur di situ. Berapa? 51%. Spa itu saya cuma bisa ngomong tok spa. Seperti apa spa? Ya harus masuk. Nah, kalau saya masuk kan nggak enak dengan Cak Nun. Jadi mesti harus ngejak ke sana. Kalau ngejak saya nggak mungkin mau saya ngejak, dan saya juga nggak mau. Jadi cuma spa itu ada banyak spa di Babar Sarina sudah mulai banyak. Nah, spa itu diatur oleh ini 51%. Jadi Perpres ini merupakan salah satu contoh kecil saja bahwa keputusan presiden mengundang modal asing itu 95%, sehingga kalau sekarang ini pertanyaannya mengapa demo ini kan sesungguhnya bagus sih gerakan moral, tapi itu reaksi yang agak sporadis. Padahal ada yang bisa kita kerjakan lebih jauh lagi, ya kita melakukan riset. Fakultas Hukum skripsinya sudah perlu diarahkan riset kasus, jadi yang digunakan metode induktif ke deduktif, hasilnya abduktif. Tapi tidak salah kalau Anda nulis deduktif dulu dari kayangan dari teori itu yang muluk itu, tapi tidak pakai induktif, tidak pakai data. Akhirnya Anda cuma hukum yang normatif saja. Padahal hukum itu normatif bikin ngantuk. Itulah sebabnya saya dulu tidak masuk jurusan pidana. Saya dulu perdata. Nah, begitu masuk pidana, saya pasal-pasal KUHP itu sejak pasal 1 sampai pasal akhir itu ini pasal yang cuma merintah orang. Itu merintah orang untuk mencari barangnya orang lain. Tidak ada pasal yang menyuruh barang sendiri yang digoleki, enggak ada. Barang siapa dengan sengaja maka diancam hukuman selanjutnya. Barang siapa? Enggak ada pacar barang saya. Enggak ada. Oleh karena itu dulu saya masuk jurusan perdata. Itu ceritanya. Daripada ada yang tanya, lebih baik saya beritahu dulu gitu. Nah, jadi hukum itu kalau hanya kerangka teorinya saja, ya tidak dihadapkan kepada fakta-fakta, kering. Maka kata Immanuel Kant, intelektual yang tidak memiliki nurani itu intelektual yang tandus, yang kering. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ayatullah Rafsanjani, intelektual yang tidak memiliki kolbun itu kering, tandus, sama aja. Nah, oleh karena itu
acara seperti ini kita kan sesungguhnya mengkontemplasi, berimajinasi. Nabi Muhammad dulu juga berimajinasi, berkontemplasi, berefleksi di gua Hira. Disitulah beliau dapat apa? Wahyu yang pertama, Iqra dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin dapat wahyu, tanda kutip, seringlah berkontemplasi, membayangkan sesungguhnya yang mimpin kita sekarang ini pemimpin dalam arti yang profetik atau perampok atau penjara atau orang yang hipokrit di bidang politik. Anda kontemplasikan sekaligus Anda merenungkan diri sendiri. Jangan-jangan kita nanti kalau sudah jadi pejabat juga gitu. Sekarang ngomong kan, karena belum dapat jabatan, belum dapat kesempatan, begitu dapat kesempatan, begitu. Banyak anak-anak muda jadi aktivis, begitu masuk parpol, Masya Allah. Yang namanya goroh, bohong itu sudah zikirnya. Zikirnya bukan subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikirnya itu membohongi. KPK akan diberi kekuasaan yang penuh. Nanti semua urusan korupsi akan diserahkan kepada KPK. Itu kata elit Komisi 3 DPR. Akhir-akhir ini saya membaca hak penuntutan akan dicabut. Itu lambe apa? Itu mulut apa? Itu munafik. Nah, lalu penyadapan juga kemungkinan besar akan dicabut. Makanya kami berteriak terus. Ini kalau tidak dilawan oleh masyarakat Fakultas Hukum se-Indonesia yang sadar, termasuk Fakultas Hukum UI, insya Allah, maka momentum merevisi Undang-Undang KPK ini kemungkinan besar akan dijadikan kesempatan emas oleh kapitalis-kapitalis, pengusaha-pengusaha busuk itu untuk menggelontorkan duit miliaran rupiah. Dan kalau sudah digelontari duit miliaran, mesti melek. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga saya resmi di berbagai forum harus dilawan, tanda kutip, dengan cara yang beradab. Gerakan melemahkan KPK. MK juga akan digituin. Ada indikasinya sudah. Nah, jadi akhir-akhir ini ada gejala yang semakin brutal. Betapa orang sedang menjalankan misi kenabian, betapa agar Fakultas Hukum itu nanti bisa melahirkan kelompok-kelompok profesi penegak hukum yang profetik. Tapi di luar kita dihadapkan pada situasi yang antagonistik. Dan siapa yang dengan sungguh-sungguh punya nama itu untuk menegakkan hukum dengan itu yang harus punya resiko. Harus berani difitnah. Dan saya sudah berapa kali difitnah itu. Waktu di KY difitnah, di KPK juga difitnah. Wah, alhamdulillah saya menfitnah. Artinya dosa saya pindah ke sana. Enggak apa-apa, enggak perlu takut gitu. Begitu ada Pak Oda Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka, masuk SMS kepada anggota DPR. Anggota DPR kemudian kirim SMS ke saya, Mas Busro, ada SMS yang kasar sekali. Ya, tentang Mas Busro. Terus saya jawab lagi, apa perlu di forward? Kalau Mas Busro mau, saya forward. Nah, forward saya baca. Ini di HP saya masih saya simpan. Isinya begini. Anjing yang baik itu anjing yang tidak menggigit majikannya karena sudah diberi makan. Manusia yang baik, manusia yang berterima kasih kepada orang yang sudah membesarkannya. Nah, manusia yang tidak baik itu manusia yang tidak mengucapkan terima kasih kepada yang membesarkannya. Nah, manusia yang lebih rendah daripada anjing itu titik 2 Busro Muqaddas. Nah, itu SMS-nya gitu itu. Nah, setelah saya baca gitu kan, ternyata SMS ini datang dari anak muda, terpelajar, tapi tidak terdidik. Beda loh itu. Terdidik itu tidak harus di kampus loh. Bisa jadi pengemis itu terdidik, terpaksa ngemis, tapi ketika
mengemis itu ada cara yang dilakukannya dengan cara yang terdidik. Nah lalu kemudian saya diamkan saja, wah ini risiko. Artinya parpol ini memiliki sikap pembelaan kepada anggotanya yang dijadikan tersangka, dibela mati-matian. Nah dengan demikian kebanyakan parpol itu tidak punya ideologi yang jelas. Padahal harus punya ideologi itu ideologi kerakyatan. Nah kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, karena ini perlu saya sampaikan, jangan sampai saya juga jadi korban fitnah terus-menerus gitu ya. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Kira-kira berapa hari yang lalu ya? Hari Sabtu kalau nggak dulu. Jumat ya. Di Kendi itu hari apa sih? Jumat malam. Nah, kemudian saya mendengarkan di Kendi. Di situ ada Pak Amin Rais yang dulu juga pernah sebentar mengajar di kampus ini. Lalu Pak Amin mengatakan didatangi oleh Abraham Samad, ketua KPK. Lalu Abraham Samad mengatakan kepada saya, Pak Amin, kami ini di KPK kepemimpinannya kolegial kolektif, tapi ini malah membuat repot karena ketika saya akan menindaklanjuti seseorang sebagai tersangka ada dua pimpinan yang menghalang-halangi. Nah lalu si omongannya Abraham ini diturunkan oleh Pak Amin di Kick Andy. Lalu sama Andi, sama F. Noya ya, Pak Amin ditanya, siapa dua orang itu? Pak Amin mengatakan, wah saya lupa. Nah, terus kemudian Pak Amin melanjutkan, gini Mas Andi Noya, kemudian Pak Abraham Samad, waktu itu saya sarankan, ya sudahlah, Anda harus sabar. Yang penting, mulai besok saya sarankan Anda kalau bawa makanan dan minuman dari rumah. Ini artinya statement yang kedua ini kan memberikan opini yang dilihat oleh jutaan penggemar Kick Andy itu, dimakan minum di KPK itu berbahaya kan gitu kan. Makanya supaya bawa dari rumah. Dan pernyataan berbahaya itu didahului dengan dua orang yang tidak disebut tadi. Dua orang itu maksudnya sebetulnya adalah BMW itu Busro Mokotas dan BW Bambang Wijoyanto. Dengan kata lain, Pak Amin Rais membentuk opini bahwa di KPK itu tidak aman makan. Padahal sampai sekarang saya makan di kantor terus nggak bawa dari rumah. Ya alhamdulillah bisa sehat walafiat itu. Nah ini bagian dari realitas yang harus dihadapi. Betapa di Indonesia ini kalau orang tidak punya akhlak yang bagus masuk parpol, mikirlah 1000 kali. Walaupun parpol harus diperkuat. Caranya memperkuat ya dimasuki oleh orang-orang yang bagus. Jangan dibubarkan parpol kalau memang tidak bermasalah. Sebagai pilar demokrasi, parpol jangan dibubarkan. Saya termasuk yang memperkuat parpol itu. Cuman kalau ada orang parpol yang melakukan demoralisasi, ya kita harus sikapi dengan tegas. Nah, ilustrasi seperti ini, contoh-contoh sekedar memperkuat sedikit gambaran saja. Bahwa proses-proses penegakan hukum itu ke depan itu masih banyak sekali, rumit sekali, kompleks sekali, tantangan-tantangannya itu berat. Tapi Nabi itu berat sekali, tidak apa-apanya kita dilempari kotoran, macam-macam difitnah, jalan terus. Nah akhirnya untuk ke depan ini 7 tahun saya diizinkan oleh Fakultas Hukum UI oleh Rektor untuk membantu tugas negara 5,5 tahun di Komisi Diesel. Sekarang Pak Parman alhamdulillah masuk, Taufikur Rahman juga masuk, itu alumnus UI. Jadi yang di Kayu itu ada dua itu, Suparman Marzuki sama Taufikur Rahman. Nah kemudian saya 1 tahun 3 bulan ya di KPK, insya Allah masih 3 tahun lagi. Itu hampir 7 tahun. Itu bisa saya simpulkan bahwa pendidikan di Fakultas Hukum apalagi itu memang penting sekali untuk memadukan kesadaran profetik tadi. Nah caranya bagaimana? Yang terakhir caranya ialah kita harus berkontemplasi, berimajinasi.
tidak lagi zamannya mengandalkan pada teks, dari teks ke teks dihafalkan, itu kuno. Dan intinya, tapi kemudian direfleksikan dengan situasi kekinian. Nah kemudian spiritualnya itu memang harus berkuat. Nah saya di Jakarta dulu dinasihati oleh teman-teman saya yang senior. Yuk Pak Busro, mulai puasa lagi. Nah, dengan puasa Senin Kemis yang BW, Bambang Wijoyanto itu lebih sempurna daripada saya. Dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari juga. Terus tanya sama saya, Mas Busro, kenapa Anda tidak puasa Nabi Daud? Nah, saya umatnya Nabi Muhammad. Dan saya juga bisa, kok bisa enggak? Sebenarnya bisanya gitu, sudah lumayan bisa jadi. Karena Nabi Muhammad ya saya ikut, umatnya Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu tidak jawab itu, cuma memberikan saran kalau mau puasa sehari, puasa sehari tidak. Nah, puasa itu menjadi sangat penting. Dulu di kampus ini aktivis HMI dan lainnya itu punya tradisi puasa Senin Kemis. Kemudian lalu kalau buka bersama itu bergilir di rumah dosen-dosen. Saya dulu pernah didatangi. Pak Busro, berkenan nggak kami puasa, buka puasa? Wah silakan. Walaupun saya nggak puasa waktu itu. Ya di samping itu juga tahajud. Wah tahajud itu luar biasa. Sudah senjata kami hanya itu aja. Di samping kontrol keluarga. Keluarga itu harus kontrol. Koruptor itu kalau ke rumah membawa barang mewah, baru setahun pulang coba membawa mobil Hummer, harganya 5 miliar itu Hummer. Ketika kalau pulang dari orang tuanya pulang bawa Hummer itu, wah istrinya alhamdulillah, kira-kira. Ini suami yang keren gitu. Wah anaknya juga wa syukurillah. Mertuanya, aku ame sisita Busro. Ada mbahmu rak ya iso numpak Hummer Bu. Nah itu kalau keluarganya keluarga yang hedonis. Tapi kalau keluarganya tidak hedonis, orang tuanya pulang ke rumah bawa barang sesuatu yang aneh-aneh, istri dan anak-anaknya harus tanya baik-baik, Pak kok aneh toh Pak? Baru setahun kok sudah bisa Hummer. Saya tidak mencontohkan Alphard di Jakarta sudah jadi taksi. Tidak mencontohkan mobil Mercedes-Benz sudah jadi taksi, tapi kalau Hummer belum. Nah ini keluarga koruptor itu ya. Oleh karena itulah maka keluarga juga menjadi inti. Oleh karena itu saya sarankan nanti kalau saatnya Anda cari suami, cari istri, ya satu visi itu. Anda mau nggak jadi suami saya tapi harus mengontrol dan sebagainya. Itu caranya boleh butuh itu nanti kalau mau konsultasi dengan Cak Nun dan saya ini. Pakai SMS boleh kan? Kalau perlu ya saya carikan. Mau cari yang jumbo, mau cari yang boleh, yang kuat asal sugih tapi ya kata-kata ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya supaya nanti yang lain kebagian itu perpaduan antara kesadaran nurani dan membangun intelektualisme, lalu sering bertebaran di muka bumi untuk melihat contoh-contoh banyak orang yang terkapar dan diterkaparkan, itu akan mengisi, mengolah kerangka pemikiran kita itu yang profetik, dari yang kenabian. Yang kenabian itu yang pro orang melarat, pro orang yang lemah, tapi juga pro pada pengutamaan akhlakul karimah. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi manusia yang bisa membawa manfaat kepada yang lain-lain, dan kita akan semangat untuk irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, pasti kamu akan disayangi yang ada di langit. Itu kredo kita. Kredo kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.